24 Today, aktual, tajam, dan berimbang. Puluhan orang yang didominasi ibu-ibu yang mengaku ahli waris dari almarhum Daam bin Nasairin, di tengah guyuran hujan menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut hak mereka, yang berupa uang penitipan atau konsiasi, hasil ganti rugi atas tanah Fairponding Indonesia, nomor 1815 akibat terkena proyek jalan layang flyover non-tol milik ahli waris almarhum Daam bin Nasairin, berdasarkan penetapan ahli waris nomor 99-PDT-P-1992-PAJT, yang berkedudukan di wilayah Kelurahan Rawasari, Kecamatan Matraman, Kewedanan Matraman, Kota Praja Jakarta Raya, pada Pengadilan Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Ahli waris dari almarhum Daam bin Nasairin yang terdiri dari Naspin bin Jumat yang merupakan anak dari almarhum Jumat bin Daam, Hanifah binti Haji Temah binti Daam, Siti yang merupakan anak dari Aminah binti Daam, Budianingsi anak dari Buang bin Usin bin Daam, yang menuntut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pembayaran konsinyasi, uang ganti rugi, atas 4 bidang tanah warisan kakek mereka Daam bin Nasairin, sekaligus dapat membayarkannya uang ganti rugi tersebut, atas lahan milik almarhum Daam bin Nasairin yang dititip atau konsinyasi, atas tanah yang dipergunakan untuk pembangunan flyover non-tol kepada ahli waris, dan atau kepada kuasa hukum ahli waris. Perwakilan ahli waris, bersama kuasa hukumnya, yang diketuai Advokat Alian Safri, SH, MH, Cil, CNS, bersama kuasa hukum lainnya, antara lain Advokat Cici Priyantoro, SH, Advokat Heri Sugiarto, SH, Advokat Adeleo Pratama, SH, Advokat Beli Hatorangan, SH, Advokat Sukisno, SH, Advokat Wahyu Widi Purnomo, SH, dan Advokat Ardianto, SH, dari Kantor Hukum Alian Safri dan Partners, akhirnya bertemu dengan perwakilan PN Jakarta Pusat I Gede Renasa, SH, MH sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sampai berita ini ditayangkan, dari Humas PN Jakarta Pusat belum melakukan klarifikasi dan jumpa pers mengenai hal tersebut. Terima kasih rekan-rekan media, wartawan. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya Pak Alian Safri, SHMH, selaku ketua tim pengacara dari ahli waris Daam bin Nasairin. Jadi kami mengawal pada hari ini dari klien kita, gitu ya, berkaitan dengan permohonan surat yang telah kami layangkan 2 kali kepada PN Jakarta Pusat dalam hal konsinyasi terkait ganti rugi atas pemakaian lahan yang jalan non-tol, Jalan Raya Pramuka dan Jalan Raya Ahmad Yani di Cempaka Putih. Nah, oleh karenanya pada tahun 2002-2005 artinya lahan tersebut dipakai seluas 32.000 meter persegi oleh Pemprov DKI, dalam hal ini dari Dinas PU dan Bina Marga. Dan pada saat itu dikatakan suatu hal, oleh karenanya uang konsinyasi tersebut atau uang ganti rugi tersebut dititipkanlah dari Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga ke PN Jakarta Pusat, impor seperti itu. Nah, dan perjalanannya di tahun 2011 itu ada oknum yang pernah mencairkan. Oleh karenanya tadi kami konfirmasi bahwasanya ada berita-berita yang berkaitan dengan oknum pada saat itu yang mencairkan setengah dari nilai total konsinyasi itu dan sudah diproses oleh polisian. Bahwasanya sudah diadili dan bahkan ada infonya sudah ada yang meninggal di dalam tahanan pada saat itu. Nah, kami dalam kapasitas pada saat ini dari ahli waris yang sah melakukan permohonan terkait masalah hak yang dititipkan tersebut untuk kami mintakan klarifikasi. Dalam artian kami minta 2 hal. Pertama, audiensi. Di mana audiensi ini kami meminta pada Yang Mulia Ketua KPN Jakarta Pusat untuk ketika ada keraguan-raguan nanti akan kami jelaskan seperti apa datanya, seperti itu kan.
setelah dipanggil semua stakeholder yang ada berkaitan dengan pembebasan hak atas lahan klien kami. Kedua, jika tidak ada keraguan lagi, kami minta ditetapkan. Artinya ada penetapan dari PN Jakarta Pusat. Namun pada hari ini kami diundang pada minggu yang lalu pada aksi pertama, kami diundang resmi untuk bertemu pada hari ini, klarifikasi pada hari ini, audiensi pada hari ini. Namun kita kecewa. Kecewanya kenapa? Kita tidak pernah diberikan beritahu bahwasanya pada hari ini kami diberikan surat gitu ya, selembar surat oleh perwakilan dari PN yang notabene kami belum tahu isinya apa. Ya seperti itu. Yang jelas kami sangat kecewa. Nah, dan memohon lagi kepada pihak KPN, kami tidak akan berhenti di sini. Kami tetap akan menyuarakan hak dari klien kami. Dalam hal ini kami tetap mendampingi klien kami melakukan orasi. Untuk apa? Untuk supaya mereka-mereka yang sudah terzolimi sejak lama, di bertahun-tahun lah ya, dari 2002, 2005, artinya bisa mendapatkan haknya itu kembali kepada mereka. Tidak ada tidak ada kata lain ya, selain apa? Selain diberikanlah hak itu kepada mereka. Kalaupun memang nanti ada konfirmasi data dalam hal ini apa? Misalkan dulu pernah ada di Cempaka Putih ini sebelum ada pemekaran itu masuk di wilayah Jakarta Timur gitu ya. Saat ini masuk di wilayah Jakarta Pusat. Kalau ada keraguan ini oleh pihak PN Jakarta Pusat atas konsinyasi apakah dititip di Jakarta Timur, itu konfirmasi aja, tinggal konfirmasi. Sifatnya seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena objek lahan ini dulu saat ini sudah di Jakarta Pusat. Artinya tolong jangan sampai asal bikin surat jawaban aja tanpa ada konfirmasi, tanpa ada klarifikasi gitu ya dari pihak kami sebagai kuasa hukum. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari rekan saya Pak Herianto. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi maksud dan tujuan kami ini, maksudnya permasalahan kan sudah terlalu lama ini, sudah berlarut-larut dari 2005 sampai sekarang. Bahkan ada oknum-oknum yang mencairkan salah bayar dan seterusnya. Makanya secara undang-undang dan prosedur kami mengajukan permohonan kepada ahli waris, kepada KPN untuk melakukan audiensi supaya permasalahan ini jangan menjadi bola liar. Jadi saling menyalahkan, saling tuding, dan kita nggak mau. Gini kita dilindungi oleh undang-undang keterbukaan publik. Maksud dan tujuannya aja, kalau ada permasalahan jadi selesaikan secara musyawarah. Panggil para pihak untuk bisa menyelesaikan mana yang kalau ada kekeliruan kita perbaiki bersama. Bukan lempar tanggung jawab dan seterusnya. Jadi kami harapkan KPN hadir di sini untuk diskusi dengan kami, menjawab surat kami, melakukan audiensi. Bukan surat keputusan sepihak tanpa klarifikasi atau melakukan permohonan audiensi atau memanggil para pihak. Kami berharap jika ada keraguan dari para mereka, mari ayo kita duduk bareng, daftar hadir jelas, hadirkan wartawan, hadirkan media, semua dihadirkan, stakeholder, pemangku penjabatan khususnya yang menangani perkara ini supaya cepat selesai permasalahan ini. Jangan permasalahan ini berlarut-larut, jangan dibiarkan rakyat berbenturan dengan aparat-aparat ya kepolisian aparat penegak hukum yang lainnya. Kasihan mereka tidak tahu hukum, makanya kami hadir mendampingi para ahli waris yang lama sudah terzolimi. Demikian rekan-rekan wartawan. Terima kasih. Jadi langkah selanjutnya apa nih, Pak? Terima kasih. Untuk langkah selanjutnya kami akan mempelajari dari surat balasan yang dilayangkan oleh KPN, tentunya seperti itu. Kedua, kami ahli waris sesuai dengan komitmennya tetap akan melakukan langkah-langkah ya. Artinya mereka punya langkah sendiri di luar kami melakukan langkah hukum. Artinya mereka mungkin minta klarifikasi nanti terhadap pihak terkait dalam hal ini adalah mungkin KY, Komisi Yudisial. Kenapa? Selaku badan yang membawahi atau yang bisa memberikan tekanan terhadap KPN. Jadi seperti itu.